wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4 akan menampilkan hasil wawancara tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, perkenalkan, aku Rafa Amalisa. Aku Alianur Aini Kusmaningru. Aku Silvana Gustira Palit. Aku Ayu Denisi. Aku Dita Natasha Putri-Irawan. Aku Karina Ramadhani. Selamat menyaksikan. Jadi kenalin, aku Rova, Teh Rova ya, panggil aja Teh Rova. Aku dari mahasiswa PGSD. Aku Dinda dari mahasiswa PGSD juga. Jadi di sini kita mau nanya, kalian di sekolah udah belajar hak dan kewajiban negara belum? Belum. Terus kalau kata kalian ini di sekolah tuh harus ngapain sih? Harus belajar. Terus harus apa lagi? Nulis. Terus apa lagi? Baca. Terus apa lagi? Kalau hari Senin pagi-pagi ngapain? Upacara. Ya, pintar. Terus saya juga harus ngerjain tugas ya. Harus ada kalau ada PR harus dikerjain. Nah, itu tuh Teteh jelasin ya. Itu tuh namanya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, Ade kan sekarang kalau di sekolah, jadi Ade harus belajar, harus upacara, harus nulis, harus baca, ya. Nah, gitu. Jangan nyontek ya. Ya, jangan nyontek tuh. Oke? Ya, satu lagi. Kalau kan tadi di sekolah nih, kalau di rumah ngapain kalian? Ngerjain PR. Pintar. Terus apa? Ada ngerjain PR sendiri apa mama? Sendiri. Pintar. Yang lain selain ngerjain PR di rumah harus ngapain? Ngerjain PR. Ya, ngerjain PR. Selain ngerjain PR apa? Membaca. Baca. Terus? Apa ayo? Suka bantu mama enggak? Suka. Suka bantu apa? Bantuin apa? Nyuci piring. Wah, pintar banget. Nyuci piring. Terus selain nyuci piring bantu apa? Ngepel. Oh, ngepel? Udah bisa ngepel? Ih, keren banget. Ini yang cowok apa? Jangan kalah sama cewek dong. Yang cowok ngapain? Suka bantu ayah nggak? Nggak. Apa? Terus di rumah ngapain? Main dia mah. Apa? Main. Oh ya, nggak apa sih, main juga. Makasih ya udah bantu kita. Nanti kita ketemu lagi. Kita dari program studi PGSD mau nanya ke Mang. Ya. Sebelumnya, Mang namanya siapa? Bapak Ade. Nah, jadi gini, menurut Mang sendiri, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu kayak gimana? Sepengetahuan Mang ya, Mang kan orang biasa, orang awam lah. Jadi Mang tahu aturan, cukup tahu doang gitu aturan di Indonesia. Ya jalani secara agama gitulah, dan aturan negara itu aja paling sepengetahuan Mang. Benar. Soalnya yang Mang sebutin juga udah tercantum dalam pasal-pasal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara. Ibu, sebelumnya perkenalkan, kita dari mahasiswa PGSD mau nanya ke Ibu tentang menurut Ibu apa sih hak dan kewajiban sebagai warga negara itu? Hak dan kewajiban Ibu sebagai warga negara. Siap. Sebagai warga negara yang baik, ya yang pertama adalah taat hukum ya. Yang pertama taat hukum gitu. Dan yang kedua taat aturan. Misalkan aturannya wajib pajak. Ya, pertama kan pajak kan. Terus yang kedua mengikuti aturan-aturan misalkan seorang warga negara Indonesia apabila wajib pajak, terus tadi taat aturan itu ya, terus kewajibannya yaitu mematuhi misalkan kalau tata lalu lintas itu kan aturan juga ya. Terus apabila
yang kena hukum, misalkan yang melanggar hukum itu mengikuti prosedur gitu ya, misalkan ini amit-amit ya harus berurusan dengan polisi gitu kan. Nah itu kan memang harus ikuti aturan itu gitu ya. Terus apalagi ya, aturan misalkan wajib belajar gitu ya, wajib belajar. Kalau dulu kan 9 tahun ya, kalau sekarang kan ditambah lagi sama SMP gitu ya, SMA gitu ya sekarang. Terus mungkin itu dulu ya. Terus apa lagi? Untuk itu kan tadi kewajiban bagi warga negara. Kalau misalnya haknya ibu berhak peroleh gitu sebagai warga negara itu, kira-kira menurut ibu? Hak sebagai warga negara Indonesia yaitu mempunyai perlindungan hukum dari pemerintah gitu ya. Terus hak warga negara Indonesia itu mendapatkan pendidikan gitu ya. Terus yang selanjutnya hak kita itu sebagai warga Indonesia, misalkan fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu itu di inilah negara gitu ya. Nah itu diurus oleh negara. Nah itu mungkin ya haknya gitu ya. Terus yang selanjutnya berhak mendapatkan penghidupan yang layak gitu ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak ya Ibu atas Sama-sama. jawabannya dan jawaban Ibu sangat keren. Terima kasih banyak ya Ibu. Maaf ya kalau kurang-kurangnya. Ya nggak apa-apa Ibu, makasih banyak udah bantu tugas. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pun sebaliknya. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. 2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Serta 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku,
keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Serta yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. C. Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memanfaatkan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, suka bekerja keras. Jadi kesimpulannya setelah kami wawancari anak SD, ibu dan bapak, hak dan kewajiban adalah Hak dan kewajiban menurut mereka adalah sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus didapatkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ajarin dong Bu, Tiki Wiki Dipsi Lala Bu, Sepu